Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brianeka Jamiarta, NIM 01221036, Program Studi Manajemen, mata kuliah Matematika. Fungsi linear dan penggunaannya dalam ekonomi. Penerapan fungsi dalam ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari. Karena model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi. Fungsi dalam matematika menyatakan suatu hubungan formal di antara dua himpunan data. Jika himpunan data tersebut adalah variabel, maka fungsi dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel. Untuk selanjutnya, landasan teori model ekonomi. Dalam dunia nyata, khususnya dalam bidang ekonomi, terdapat berbagai persoalan yang muncul dari fenomena ekonomi yang kompleks. Sehingga untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan solusi yang ideal. Solusi tersebut sulit diperoleh jika persoalan tersebut muncul dari sebuah fenomena ekonomi yang kompleks yang perlu penyederhanaan. Fenomena tersebut menjadi kompleks karena hubungan yang terjadi antara variabel-variabel ekonomi tersebut sangat kompleks. Penyederhanaan fenomena tersebut adalah dengan memilih variabel-variabel yang penting saja dengan menganggap variabel yang bernilai konstan. Fenomena ekonomi yang kompleks tersebut dapat disederhanakan menjadi sebuah model ekonomi karena model ekonomi merupakan suatu kerangka dasar dari sebuah fenomena ekonomi yang sesungguhnya dan yang terjadi di dunia nyata. Untuk dapat mewakili fenomena ekonomi, maka model ekonomi tersebut dapat berbentuk sebuah model ekonomi matematika dan model ekonomi non-matematika. Model ekonomi yang berbentuk non-matematis merupakan sebuah pernyataan yang bisa terdiri dari satu atau lebih dari kalimat pernyataan, di mana setiap kalimat tersebut menyatakan secara eksplisit hubungan kualitas antara variabel. Sedangkan model ekonomi yang berbentuk matematis adalah sebuah model ekonomi yang terdiri dari suatu atau sekumpulan persamaan matematis. Persamaan tersebut terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, atau parameter di mana terdapat hubungan fungsional yang bersifat kuantitatif antara variabel tersebut terbentuk suatu persamaan. Model ekonomi fungsi permintaan. Model ekonomi fungsi permintaan. Teori permintaan menyatakan fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada satu periode tertentu. Variabel-variabel ini bisa ditelusuri dalam perekonomian yang sesungguhnya sangat banyak jumlahnya. Variabel utama, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua pendapat konsumen, yang ketiga harga barang lain yang saling berhubungan, yang keempat harga lain yang diharapkan pada periode mendatang, yang kelima selera konsumen dan belanja untuk iklan. Sehingga penyederhanaan hubungan variabel tersebut menjadi fungsi linear model ekonomi permintaan. Untuk selanjutnya model ekonomi fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada satu periode tertentu. Variabel-variabel ini bila ditelusuri dalam perekonomian yang sesungguhnya sangat banyak jumlahnya. Variabel utama yaitu yang pertama harga produk tersebut, yang kedua tingkat teknologi yang tersedia, yang ketiga harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan, yang keempat harga produk lain yang belum mengenal produksi, yang kelima harapan para produsen terhadap harga produksi tersebut di masa datang. Yang selanjutnya teori keseimbangan pasar. Perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran harus berbeda atau berada pada kuadrat 1 di bidang Kartesius karena harga maupun jumlah keseimbangan mempunyai nilai yang positif. Bila terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran bukan berada di kuadrat 1, maka secara ekonomi tidak mempunyai arti. Karena salah satu variabel bernilai negatif, sehingga fungsi linear yang ideal dari fungsi permintaan maupun penawaran harus memenuhi kriteria ekonomi tersebut. Dengan kata lain, analisis keseimbangan pasar atau satu produk menghasilkan jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan yang positif. Jadi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucapan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.